3 mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang koperasi, mulai dari pengertian, struktur, organisasi, hingga analisis kasusnya. Sebelum masuk ke pembahasan, coba kita bayangkan kalau kita punya usaha bareng teman, lalu semua ikut ambil keputusan dan hasilnya dibagi bersama. Nah, itu konsepnya mirip dengan koperasi. Koperasi adalah bidang usaha yang beranggotakan orang-orang dengan tujuan utama yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, berbeda dengan perusahaan yang biasa berfokus pada keuntungan, koperasi lebih mengutamakan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Selanjutnya, dalam menjalankan kegiatan koperasi memiliki struktur organisasi. Struktur ini penting agar semua kejadian bisa berjalan dengan tertib dan jelas. Struktur organisasi koperasi dari beberapa bagian utama yaitu anggota, dewan manajemen atau pengurus, dewan pengawas, dan manajer pengelolaan operasional. Masing-masing bagian memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam organisasi koperasi. Yang pertama adalah rapat umum anggota atau RUA. Ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Semua keputusan penting seperti kebijaksanaan dan pemilihan pengurus ditentukan melalui rapat ini. Yang kedua adalah dewan manajemen atau pengurus. Pengurus bertugas menjalankan kegiatan koperasi sehari-hari berdasarkan keputusan dari rapat umum anggota. Selanjutnya adalah dewan pengawas. Tugas utama pengawas adalah mengawasi kinerja pengurus agar koperasi berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpanan. Yang terakhir adalah manajer atau manajemen operasional. Manajer bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional koperasi seperti mengelola keuangan, pelayanan anggota, dan kegiatan usaha lainnya. Adapun yang keempat adalah komponen ini saling bekerja sama agar koperasi dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing komponen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing komponen koperasi. Pertama, rapat umum anggota memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan umum koperasi, memilih dan memberhentikan pengurus, serta menyetujui laporan keuangan. Kedua, dewan manajemen atau pengurus memiliki tanggung jawab untuk mengelola koperasi, menyusun rencana kerja, dan memastikan kegiatan koperasi berjalan dengan baik. Adapun yang ketiga, dewan pengawas bertugas mengawasi jalannya koperasi,
memeriksa laporan keuangan dan memberikan saran kepada pengurus jika ditemukan kekurangan. Terus adapun yang keempat, yakni manajer memiliki tugas untuk menjalankan operasional sehari-hari atau biasa disebut koperasi, seperti mengelola usaha, melayani anggota, dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pembagian tugas, setiap bagian dalam koperasi memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan kinerja koperasi. Selanjutnya akan dibahas contoh kasus koperasi di Indonesia beserta analisisnya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari hasil pembahasan teman-teman saya tadi, yang dimana mungkin sudah dijelaskan beberapa poin tentang koperasi yang ada di Indonesia. Maka di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yang di mana saya akan memaparkan studi kasus dan bagaimana cara kita menganalisis kasus tersebut tentang koperasi yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan contoh studi kasus yang ada di Indonesia. Studi kasus tentang koperasi yang ada di Indonesia, yakni biasanya kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Misalnya dalam sebuah koperasi simpan pinjam, pengurus tidak menyampaikan laporan keuangan kepada anggota secara terbuka. Hal ini menyebabkan merasanya tidak percaya dari anggota yang akhirnya banyak yang menarik simpanannya. Akibatnya koperasi mengalami penurunan kinerja, bahkan bisa mengalami kerugian. Dari kasus tersebut kita dapat melihat beberapa kekuatan koperasi, yaitu adanya sistem kekeluargaan yang dalam pengambilan keputusan secara demokratis. Namun terdapat juga beberapa kelemahan seperti kurangnya transparansi, manajemen yang belum profesional, serta rendahnya partisipasi anggota dalam sebuah pengambilan keputusan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan keterbukaan dalam laporan keuangan, memberikan pelatihan kepada pengurus, serta manfaat teknologi yang tinggi untuk pengelolaan koperasi. Sebagai penutup, koperasi merupakan bentuk usaha yang sangat baik jika dikelola dengan benar, karena dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Dari contoh studi kasus dan bagaimana cara kita menganalisis tersebut, maka kekurangan dan kelebihan atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh koperasi yang berada di Indonesia ini dapat kita cerna dengan baik, dan kemungkinan kita juga akan bisa menemukan sebuah solusi yang tepat untuk menanggulangi dari problem yang ada di koperasi atau sistem koperasi yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja studi kasus yang dapat saya paparkan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Labana al